selamat malam keluarga sehat Kejora semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Instagram Live Kejora Indonesia. Kali ini kami akan mengangkat tema mengenal displasia panggul pada bayi. Nah, untuk yang baru bergabung, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Nah, untuk malam ini kita kedatangan bintang tamu nih. Sebagai narasumber kita ada Dr. Aldo Franciscus, spesialis ortopedi dan traumatologi. Nah, sekali lagi untuk tema malam ini adalah mengenal displasia panggul pada bayi. Oke, kita langsung undang saja ya Dr. Aldonya. Kita tunggu dulu Dr. Aldonya. Hai Alana, Hai Dr. Aldo, gimana kabarnya? sehat? Gimana Sehat Alana? kok Sehat juga kayaknya. dok? Iya sehat nih, tapi kayaknya gambarnya belum keluar Hmm. ya dok? Oh ya, Iya nih, di saya udah keluar sih, udah udah lancar. keluar ya? Lagi connecting nih. Nah, udah Gimana deh. tes? Bisa? Oke, udah kelihatan. Oke. Nah, gimana kabarnya Dokter Aldo? Eh, Baik? baik. Baik. Iya, Gimana gimana kesibukannya? kabarnya? Baik juga. Gimana Ya, kesibukannya di baik juga. pandemi ini dok? Ya, gitu-gitu aja. Ya, memang berkurang Iya, tapi yang penting tetap aman ya dok. pastinya. Iya, oke. Mm-mm. Nah, malam ini tema kita adalah mengenal displasia panggul nih, Dok, pada bayi. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ya, Dok, masuk ke materinya. Ya, boleh. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, bisa dimulai, Dok. Iya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, saya akan mengenalkan dulu apa itu yang namanya displasia panggul. Oke, karena mungkin udah sering banyak orang yang dengar istilah displasia panggul, tapi banyak orang yang nggak ngerti kalau sebetulnya proses dari displasia panggul itu seperti yang saya tulis di slide itu. Jadi developmental, nama aslinya itu developmental dysplasia of the hip. Jadi dia bergantung pada proses perkembangan dari si anak. Jadi dia bukan suatu proses yang instan, tapi Mhm. displasia panggul ini bisa terjadi setelah setelah proses lahiran, setelah lahir, atau seiring dengan perkembangan si anak menjadi anak-anak Hmm. seiring dengan childhood. Nah, mungkin definisinya dulu dari displasia panggul, dari developmental dysplasia of the hip itu apabila si bayi dia mungkin bisa lahir dengan panggul dalam kondisi subluksasi. Jadi ada yang namanya dislokasi. Kalau dislokasi itu udah lepas dari sendinya. Kalau Oh. subluksasi itu hampir lepas dari sendinya. Gitu. Hmm. Atau ada yang namanya instabilitas. Jadi dia bisa keluar masuk gitu. Oh. Nah, terus ada juga kondisi yang memang karena pertumbuhan panggul yang tidak normal. Hmm. Seperti yang mungkin kita juga tahu ya kan, yang namanya bayi kan segitu gedenya ya. Iya, betul. Dia buat supaya bisa lewat tulang panggul ibu yang segitu kecilnya, Kecil. itu otomatis bayinya harus lentur Oh, iya. gitu. Nah, jadi selama proses persalinan itu bayi itu memang secara dari hormonnya diatur supaya menjadi lebih lentur dari biasanya gitu. Oke. Makanya kalau misalnya ketemu sama kalau ada dokter kandungan gitu belajar kan biasanya udah bilang sebenarnya bagian paling besar dari bayi itu yang paling bahaya itu kepalanya. Untuk kalau yang lainnya Hmm. itu bisa lentur jadi masih bisa dikondisikan supaya lewat tulang panggul. Oke. Nah, jadi memang sebenarnya pada bayi itu normal kalau dia lentur dari ligamen-ligamennya semuanya urat-uratnya itu waktu lahir lentur. Tapi bukan berarti dia itu menjadi setiap sendinya itu nggak stabil. Tuh. Mhm. Yang Oke. berikutnya. Mhm. Oke. Oke, nah ini sekilas gambaran anatomi dari tulang panggul dan sendi panggul ya. Eh, jadi kalau tulang panggul itu mungkin gini, saya kebetulan juga ada model.
Oh panggul iya, yang lebih wah pas tiga banget nih dimensi, dok. yang lebih enak buat dilihat dibandingin Iya. gambar. Jadi ini tulang panggul yang biasa kalau ini kebetulan modelnya tulang pria sih, tapi nggak Mm-mm. bisa juga dipakai. Nah, kalau yang ini adalah acetabulum. Gitu. Ini kalau misalnya orang yang pada orang tua biasanya pada bilang ada patah tulang nih di leher, di bonggol pahanya. Mm-mm. Nah, ini bonggol pahanya nih. Ini bonggol Oh pahanya. Terus acetabulum ini itu adalah mangkoknya gitu. Jadi ini oke. pahanya, ini mangkoknya. Nah, normalnya posisinya kan seperti ini. Ini contohnya Mm-mm. pada orang dewasa ya. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau pada anak kecil itu, jadi akan pasti ada urat-urat nih, urat-urat yang menyebabin supaya si bonggol paha ini bisa nempel ke mangkoknya gitu. Nah, karena dia lentur, memang bisa lebih tidak stabil, Oke. tapi normalnya memang lentur, tapi bukan berarti dia tidak stabil bisa lepas Oh. gitu. Nah, yang Mm-mm. pada Mm-mm. displasia itulah yang dia jadi biasanya nggak stabil, atau misalnya Oh. tadi yang saya bilang subluxasi itu agak keluar gitu. Kalau Hmm. dislokasi udah keluar Udah keluar ya. Ya. gitu. Mm-mm. Oke. Nah, terus kalau kita di ortopedi, di perkembangan tulang lah, semua pertulang-tulangan itu, kita itu Mm-mm. ada punya prinsip namanya forms follow function. Jadi Mm-mm. bentuk atau mengikuti dari fungsi. Gitu. Bentuk tulang itu mengikuti dari fungsi. Nah, yang menyebabkan bisa displasia panggul itu bisa dari mangkoknya, si acetabulum Mm-mm. ini, Mm-mm. atau bisa dari struktur si bonggolnya ini. Gitu. Oke. Kalau bonggolnya misalnya normalnya kemiringannya segini, tapi yang nggak normal itu ya misalnya bisa jadi lebih lurus atau lebih bengkok. Pokoknya ada derajatnya yang nggak sesuai. Mm-mm. Kalau dari mangkoknya, mangkok kan sekarang saya contoh misalnya pakai tangan. Misalnya mangkoknya Mm-mm. seperti ini. Memang Mm-mm. ada kedalamannya tertentu. Nah, kalau misalnya dia dangkal, otomatis jadi gampang keluar. Jadi Nah, nggak stabil kan kalau dia betul. dangkal. Nah, ya mengikuti yang tadi saya bilang forms follow function. Nah, kalau misalnya pada displasia, misalnya si sendinya itu dia Oh, nggak nempel. Nah, dia istilahnya nggak mencetak si acetabulumnya itu. oke. Gitu. Jadi lama-lama kalau misalnya dia nggak ditempelin sama si kepalanya, si bonggolnya itu, dia otomatis lama-lama jadi dangkal. Jadi dangkal. Iya, iya. Hmm. Oke, jelas sekali nih dengan gambar Edok. Oke, next. Oke. Nah, terus sebenarnya apa sih yang menyebabkan displasia panggul itu? Memang ada faktor yang bisa kita kontrol, tapi ada faktor yang banyak nggak bisa kita kontrol. Mm-mm. Contohnya yang nggak bisa kontrol itu keturunan. Dari riset Mm-mm. itu bilang kalau misalnya memang ada riwayat displasia panggul di orang tuanya, itu kemungkinan anaknya displasia panggul juga sebanyak 12 kali Oh, lipat gitu oh, oke, resikonya. oke. Terus biasanya perempuan, itu 80% bayi perempuan displasia panggul bisa. Gitu. Oh, Terus firstborn, anak pertama, itu anak resikonya pertama. sekitar 60%. Hmm. Terus Oke. juga lahir sungsang, breech position. Jadi dia lahirnya sungsang itu 20% Mm-mm. namanya resiko Mm-mm. itu. Nah, kalau digabung semua nih, female, firstborn, Mm-mm. dan breech, itu 1 dari 15 kelahiran itu mengalami displasia panggul. Gitu. Oh, oke. Terus resiko lainnya oligohidramnion. Oligohidramnion itu cairan amnion, cairan ketubannya itu sedikit sewaktu lagi dekat-dekat masa persalinan atau kelahirannya. Hmm. Itu biasanya dari waktu kontrol kehamilan udah diperiksa sih sama dokter-dokternya. Kelihatan. Ya, Ya biasanya biasa kelihatan udah ya, dikasih Dok. tahu. Bisa Mm-mm. diukur itu cairan amnionnya cukup atau enggak. Terus biasanya eh, yang kiri itu lebih banyak daripada panggul kanan. Kenapa? Karena Oh, posisi kebanyakan bayi kalau misalnya dia lagi sungsang biasanya itu yang sebelah kiri katanya lebih mentok ke tulang pantat belakang. Jadi misalnya kayak mm-mm. gini, biasanya bayi nggak ngadep ke depan kayak gini posisinya, tapi dia miring. Mm-mm. Mm-mm. Biasanya miringnya yang panggul sebelah kiri dia mentok di tulang yang sini, jadi lebih ketekan dia di belakang. Gitu. Oh, oke, oke. Mm-mm. Mm, Terus Iya, iya.
Secara keseluruhan sih biasanya katanya ada sekitar 15% dari setiap bayi yang baru lahir itu mempunyai resiko untuk displasia. Jadi displasia panggul ini memang termasuk salah satu kelainan yang paling cukup sering di newborn, di bayi baru Mm-mm, lahir di bidang ortopedi. mm-mm. Gitu. Oke, iya, Nah, terus kita kemudian ke faktor yang bisa kita kontrol. Nah, apa kontrol. itu? Ya, kontrol itu adalah perlakuan kita terhadap anak yang dimana sebenarnya penting dalam 1 tahun, usia 1 tahun Hmm, pertamanya. Nah, terutama dalam posisi kita membedong atau menggendong bayi tersebut no. gitu. Dan kemudian otomatis kan belakangan makin banyak ya produk-produk yang bayi itu Iya, yang dibikin praktis, yang dibikin iya enak gitu. betul. Nah, dalam memilih produk itu kita harus tahu misalnya kayak baby sling, baby carrier itu kita harus Mm-mm, tahu walaupun memang misalnya produk itu bilang ah ini aman kok untuk bayi. mm-mm, Nah, mm-mm. tapi kita harus tahu cara pasangnya dan posisi bayinya itu Oh, yang benar gimana. oke, iya, Gitu. iya, iya. Iya, karena semua klaimnya aman gitu ya, Dok ya. Iya, Promosi pasti. brand Jualan. jualan, iya. Oke, bisa di next, Mm-mm. Dok? Boleh. Oke. Wah, ada gambarnya nih sekarang. Nah, ini komplikasi gimana kalau displasia panggul itu kita biarkan. Gitu. Jadi Oke. berkaitan lebih ke pendarahan dari si tulang panggul itu. Kan yang dari Oke. gambar yang kiri atas itu bisa dilihat itu sebenarnya ya namanya Mm-mm. kan struktur badan kita ya pasti pembuluh darahnya Iya. saling menyambung satu sama lain. Mm-mm. Kalau Mm-mm. misalnya dia nggak stabil, otomatis pendarahannya terutama ke si bonggol kepala bonggol itu dia jadi nggak bagus. Gitu. Kalau Mm-mm. misalnya pendarahannya nggak bagus, lama-lama dia akan keserap sama tubuh, jadi mati. Jadi Oh. jaringan tulang itu mati dan kemudian Mm-mm. diserap sama tubuh Mm-mm. otomatis dia nggak akan bisa berfungsi menjadi sebuah sendi lagi. Itu contoh dari Mm-mm. ronsennya, bisa dilihat Mm-mm. sendi panggul yang digambar sebelah kirinya itu yang bagus, yang normal, tapi Mm-mm. yang sebelah kanannya itu yang hancur. Oke. Itu karena displasia panggul yang dibiarkan. Mm-mm. Mm-mm. Ini gambaran Hmm. ronsen anak-anak atau dewasa nih, Dok? Ini udah Udah dewasa. dewasa muda. Hmm. Dewasa muda ya. Oke. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kita next lagi ya, Dok ya. Hmm. Boleh? Ya. Nah, terus sebenarnya gimana sih bisa ketahuannya? Jadi sedikit cerita sejarah mungkin awalnya tuh displasia panggul itu ditemuin sama dua kakek-kakek yang mungkin suka mainan bayi yang namanya Toborlo dan Ortolani. Itu dia Hmm. ya ahli ortopedi untuk bagian anak-anak dan ya, mereka yang sebenarnya menemukan cara teknik untuk pemeriksaannya. Gitu. Hmm. Jadi itulah kenapa ya kalau untuk pemeriksaan yang pasti itu ada manuvernya yang dilakukan oleh dokter ortopedi. Gitu. Nah, Oke. mereka itu menemukan kalau eh, antara 1 sampai 60, tadi kan saya bilang ada 1 sampai 15 ya, sebenarnya Iya. memang angka itu memang variasi. Gitu. Mm-mm. Tapi ada yang 1 sampai 10, bayi juga bisa lahir dalam kondisi yang panggulnya tidak stabil. Gitu. Hmm. Nah, Oke. biasanya dalam mereka usia 1 minggu, kan bayi kan berkembang terus. Waktu baru Mm-mm. lahir, mereka lentur banget. Tapi seiring dengan waktu, memang kelenturan itu berkurang. Gitu. Oh. Berkurang dalam arti seperlunya. Ya memang tubuh itu perlukan. Nah, biasanya walaupun waktu baru lahir itu nggak stabil, sekitar 60% bayi itu dalam usianya 1 minggu menjadi stabil. Oh, Gitu. oke. Dan bahkan 88% dari usia 2 bulan, dia menjadi stabil. Gitu. Tapi Mm-mm. tetap ada sekitar 12% dari kasus yang itu displasia panggul sampai usia anak-anak tetap masih tidak menjadi stabil. Gitu. Nah, Oke. disinilah makanya kenapa kita penting banget menjaga posisi bayi dari sedini mungkin. Mhm. Oh, Oke, boleh oke, lanjut. oke. Jadi ini sebenarnya Mhm, usia emasnya gitu ya, Dok ya? mhm. Intinya sih gini, kita harus vigilant. Jadi kita harus selalu waspada terhadap ya kondisi panggul ini karena memang termasuk sering. Karena Mm-mm. ini proses yang harus kita perhatikan seterusnya selama bayi itu berkembang. Gitu. Oh, Biasanya sih iya, iya, sampai paling betul. nggak sampai bayi itu bisa jalan. Hmm, mm-mm, Gitu. mm-mm. Oke, oke. Jadi, Mhm. padahal di usia itu bayi masih sering digendong ya, Dok. Jadi justru Iya betul. sebenarnya resikonya besar sekali ya di usia-usia itu ya.
Justru itu yang paling penting. Mm-mm. Oke. Kita next ya, Oke, Dok. lanjut. Boleh. Nah, ini pemeriksaan sederhana yang orang tua bisa lakukan di rumah. Jadi, dengan nomor satu, paling gampang itu ngelihat dari lipatan. Lipatan kulit, Oh. bisa lihat di lipatan kulit yang di pantat, bisa ngelihat lipatan kulit yang di paha. Gitu. Oke. Apa yang kita perhatikan, jadi sama satu level atau enggak. Itu Oh. contohnya yang di sebelah kiri, dan dipertegas dengan garis yang sebelah kanan. Jadi yang gambar paling kanan atas itu garis lipatan pantatnya berbeda. Nah, itu Iya, perlu tidak. diwaspadain. Tidak seimbang. Kira makanannya beda. Nah, lebih waspada lagi kalau lipatan pahanya sebelah lebih banyak. Seperti yang gambar ke baris Oh, kedua iya, iya. sebelah kanan. Gitu. Oh, iya, iya. Kenapa? Karena dengan banyaknya lipatan paha itu berarti panjang pahanya beda kiri dan kanan. Tentunya Oh, oke, menyebabkan oke. panjang beda, yaitu karena dia satu dislokasi atau Iya, satu nggak iya. stabil. Jadi Biar dia menjadi satu lebih posisinya, pendek. Dok. Mm-mm. Mm-mm. Kalau mau, Mm-mm. mm-mm. Kalau Iya. mau lebih gampang lagi, kan nggak selalu bayi dalam posisi tengkurap ya pastinya. Iya. Lebih sering dia posisinya telentang. Nah, Mm-mm. bisa misalnya lagi posisi rileks, kita deketin kedua lututnya, kita lihat tingginya. Kayak itu Oke. contohnya gambarnya beda sebelah tingginya. Oh, Nah, itulah kita perlu curiga. oke. Gitu. Mm-mm. Gejala lain misalnya, kayak saya punya bayi, terus suka saya mainin tuh Mm-mm. kakinya. Mm-mm. Saya goyang-goyangin gitu sambil ngajak main babynya. Nah, terus pas lagi main kayak gitu, kerasa bunyi klik, klik, Ah, klik, klik gitu. iya, Kliknya yang iya, iya. bukan cuma sekedar klik biasa, tapi yang benar cukluk, cukluk, cukluk. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. kita perlu curiga kalau itu ada sesuatu yang nggak stabil di situ. Oke, iya, iya. Oke, boleh lanjut. Ya habis ini saya mau langsung coba nih, Dok, anak saya nih, Dok. Hmm, boleh, Jelas langsung sekali dicoba nih mainin. sebenarnya. Iya. Mm-mm. Oke, kita next ya, Dok ya. Yuk. Oke, nah Oke. ini gambaran ilustrasi yang tadi pada posisi bayi dalam posisi sungsang. Kalau yang sebelah kiri kan normalnya bagian Mm-mm. terbawah itu kepala, jadi yang bagian yang paling penting yang memang nggak bisa lentur. Jadi kepala itu pasti harus Oh, bisa lewat di rongga panggul. Nah, tapi oke. kalau misalnya di sungsang, posisi bayi itu untuk waktu yang cukup lama, pahanya itu tertekan Hmm, untuk posisi yang lama. Bayangin kayak karet. Karet kalau misalnya kita tarik untuk posisi yang lama, otomatis dia jadi lenturnya loyo. Gitu, iya. jadi ngeplek-ngeplek banget. Nah, Mm-mm. sama di bagian sendi panggul itu juga seperti itu. Oke. Boleh lanjut? Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke, nah, Nah, ini gendongan-gendongan nih, Dok. Biasanya ya, M-shape ini nih. betul. Kita mulai masuk ke, jadi prinsip dalam membedong dan menggendong itu gimana sih yang benar gitu. Mm-mm. Nah, prinsipnya itu M-shape. Jadi Hmm. mau membedong apa menggendong, kita pastikan si bayi itu kakinya masih bisa dalam bentuk M-shape itu. Gitu. Jangan dalam Oke. posisi M-shape itu kasarnya ngangkang. Jadi bayi itu harus ngangkang Mm-mm. atau Mm-mm. bisa ngangkang. Gitu. Jangan biarin bayi itu dalam Mm-mm. posisi yang dia tertekan, kaki lurus, dan dia terlalu rapat satu sama lain. Itu yang bahaya. Oh, oke, oke. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Semakin dia uh, semakin dia mengangkang, kalau misalnya jadi gini, semakin dia mengangkang, kalau misalnya dia agak ke depan masih nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi kalau Mm-mm. misalnya dia lurus, dia harus keluar kakinya. Oke. Gitu kan, jadi kaki itu bisa nggak cuma ke depan tapi bisa keluar gitu. Mm-mm. Jadi yang Mm-mm. perlu perhatikan juga harus nekuk dan harus ke arah keluar Keluar gitu. ya, oke. Dan sebenarnya yang untuk istilah cone of stability itu lebih untuk dokter sih yang bisa Mm. memeriksa. Jadi Mm. seberapa stabil sendi panggul itu. Mm. Mm. Posisi lututnya harus lebih tinggi ya, Dok ya, dari posisi pantatnya ketika digendong. Kalau digendong, iya diusahakan Mm-mm. harus seperti itu. Gitu. Oke. Minimal ngangkang lah, minimal Mm-mm. sejajar atau lebih tinggi. Mm-mm. Oke, oke. Oke. Ya. Kita next. Nah, Mm-mm. bedong nih, Dok. Nah, yang membedong. Jadi ini adalah gambar contoh membedong yang salah. Jadi membedongnya Hmm. itu di bagian kaki terlalu kuat.
apa sih yang terjadi kalau misalnya membedong itu terlalu kuat? Jadi bisa dilihat gambar yang itu tekanan pada pahanya. Jadi misalnya gini, Mm-mm. saya balik lagi ke contoh ini. Jadi normalnya seperti ini panggul itu. Jadi si tulang Mm-mm. panggul dan kemudian pahanya itu posisinya lurus. Kalau misalnya dia terlalu didekatkan, dia terlalu didorong, otomatis dia masih gampang lepas Oh. gitu. Mm-mm. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita terlalu didekatkan ini posisinya satu sama lain, dia terlalu terlalu gampang untuk Mm-mm. yang dari bawahnya kedorong, yang di atasnya terlalu kedorong keluar Oke. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Oh ya, jadi terus Aldo. mungkin itu trik-triknya yang ada tulisan kecil. Kalau gimana cara kita tahu ini nggak terlalu ketat? Pertama pas lagi habis membedong, pastiin masih bisa nyelipin jari ke situ. Paling nggak 2 jari lah masih Oke. bisa ada space buat anaknya gitu. Memang kan kadang ada orang yang mikir, Mm. ini biasanya kalau anak membedongnya makin kuat dia makin seneng. Nggak juga gitu. Mm-mm. Terus yang Mm-mm. paling Mm-mm. penting itu untuk posisi kakinya, jangan sampai dia posisinya lurus dan menghimpit. Dan pastiin si Mm-mm. bayinya tuh masih bisa posisi ngangkang. Oke, oke. Oke, Nah, baik. ini biar 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 berlanjut aja nih ya, Dok. Kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Lutfi Amalia. Nah, ini tuh mitos atau fakta ya, Dok, kalau bayi kebanyakan digendong yang ngangkang, justru nanti malah besarnya malah jadi ngangkang, Dok. Ya, Dokter Dokter Aldo? Dokter Aldo? Halo, Dokter. Ya, Dokter Aldo? Halo. Iya, bisa dengar saya? Iya, bisa, bisa, bisa. Iya, oke. Agak kesedot ya, maaf. Iya, nggak Mm-mm. apa-apa, Dok. Ya, Dok, boleh. iya. Ini Mm-mm. tadi ada pertanyaan dari Ibu Lutfi nih, Dok. Mumpung kita bahas membedong nih, Dok. Mm-mm. Dan Boleh. menggendong. Jadi biar nggak keputus nih ya. Mitos atau fakta sih, Dok, Mm-mm. sebenarnya kalau bayi tuh justru kebanyakan digendong ngangkang, itu nanti besarnya justru malah jadi ngangkang, Dok. Itu mitos sih, Gimana nih, saya Dok? sih nggak pernah dengar yang kayak gitu Mitos ya. ya. Nggak berhubungan. Mm-mm. Jadi nggak Nggak berhubungan ya, sih. Dok ya. Justru malah ngangkang itu Justru malah yang itu bagus ya, lebih Dok ya. sehat. Iya, Oke, betul. iya. Nah, terus juga nih Mm-mm. terkait dengan membedong nih, Dok. Mitos atau fakta sih, Ya, Dok, kalau anak tuh justru harus dibedong supaya kakinya tuh nggak ngangkang. Karena jujur saya sendiri juga sering tuh, Dok, dengar-dengar gitu, iya dibedong aja yang rapet supaya nanti gedenya nggak ngangkang gitu, Dok. Gimana enggak tuh, Dok? sih. Itu kalau untuk perkembangan ke depannya nggak ada berhubungannya. Cuma memang jadi Mm-mm. gini, kenapa sih kita lebih milih ngebedong? Soalnya itu kan kita pengen menciptakan kondisi yang sedemikian mirip dengan kondisi saat waktu bayi itu di dalam rahim. Gitu. Tapi ya pada Oh, faktanya oke. waktu bayi di rahim pun nggak segitu sempitnya gitu. Dan waktu bayi di rahim, ya, Mm-mm. oke. Dan waktu bayi di rahim kan seperti yang kita tahu, dia posisi kakinya nggak lurus, tapi dia tertekuk Mm-mm. gitu. Dia ada Oke. posisi yang tertekuk gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia Mm-mm. posisi tertekuk, dia masih boleh ngadep ke depan, masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalnya dia posisi lurus, dia harus paling nggak ngangkang keluar gitu. Oke. Mm-mm. Jadi memang Mm-mm. tidak ada hubungannya ya, Dok ya? Nggak ada hubungannya. Oke, kita lanjut ya, Dok ya. Oke. Nah, ini masih membedong nih. Iya, nah ini contoh dari gambaran posisi yang bagus. Jadi yang saya kasih tanda centang hijau itu, jadi Oh, gimana uh, walaupun bayi itu dibedong, tapi kakinya dia masih tetap bebas, masih bisa oke. posisinya paling nggak terbuka gitu. Nah, Hmm. memang nggak harus sampai bisa ngangkang seperti tadi M-shape, tapi paling nggak dia Mm-mm. masih bisa kakinya tuh ngebuka keluar gitu dan Oke. nggak benar-benar rapat, posisi lurus dan ke depan ngadepnya. Mm-mm. Mhm. Oke. Thanks. Oke, lanjut. Nah, ini
Sebenarnya langkah-langkah membedong, mungkin banyak orang yang variasi sih sebenarnya. Tapi gimana caranya supaya masih bisa ngasih space di bagian kaki, itu terutama yang di ya step 4. Jadi memang Mm-mm. tangan dulu, terus baru kaki, baru tangan sebelahnya yang ditutup. Mungkin ada banyak orang, iya udah banyak ibu-ibu tahu juga sih. Mm-mm. Iya, betul. Hmm, Oke. oke. Next. Nah, sekarang kita berpindah ke gendongan. Jadi kalau gendongan itu kan biasanya ada baby sling, ada baby carrier. Itu beda. Kalau yang baby sling itu lebih kayak orang bilang kain selendang, kain cukin. Nah, itu biasanya buat sling. Nah, Iya. posisi pun seperti yang bisa dilihat di gambar, paling bagus yang bawah. Gitu. Oh. Karena kalau yang di Mm-mm. atas itu kita seringkali satu kita nggak bisa monitor posisi kaki bayinya, belum tentu dia selalu menekuk, dan kadang dia malah terpaksa lurus dan itu lurus dan ngadep ke depan. Nah itu yang bahaya gitu. Kecuali memang kan kita nggak mungkin yakin banget nih, oh bayi kita hipnya stabil, nggak ada displasia gitu. Mm-mm. Jadi paling Mm-mm. bagus yang bagian bawah. Yang bawah ya. Sebenarnya usia Mm-mm. berapa sih dok bisa digendong dalam posisi seperti ini dok? Yang bawah, Yang bawah. hmm, sebenarnya boleh-boleh aja dari sejak kecil udah boleh Oh oke. gitu. Kalau misalnya mau aman banget, memang katanya 6 bulan pertama gitu. Tapi Mm-mm. kan intinya gini, jadi itu dalam kaitannya dengan bonding sama orang Mm-mm. tua Mm-mm. gitu. Kalau misalnya yang untuk yang kita pakai sling, pakai carrier gitu kan, dia masih nempel ke badan Mm-mm. gitu. Iya. Untuk berkata terus tanpa sling atau carrier peluk sendiri semuanya. Mm-mm. Ini Mm-mm. ke semua badan kita tuh. Katanya sih berkaitan dengan bonding. Oke. Nah, Tapi sebenarnya dari eh, awal nah, juga boleh. eh, Yang penting itu mempertahankan posisi. oke. Nah, tapi kan sebenarnya kalau untuk usia anak di Hmm. bawah 6 bulan nih, Dok. Ini Ya, kebetulan ada Ibu Nadia Regina juga nih. Dia tanya juga nih, beliau tanya juga. Jadi kalau usia masih di bawah 6 bulan, bagaimana posisi gendongnya, Dok? Katanya kan di bawah 6 bulan itu posisi tulang punggungnya belum stabil atau belum kuat. Nah, itu bagaimana, Dok? ya. Kalau berkaitan sama tulang punggung, jadi memang tulang punggung anaknya tuh dari dia mulai lahir lebih menekuk gitu. Memang tulang punggung Hmm, itu memang nggak stabil, terus lebih cenderung untuk hmm, menekuk. hmm, Tapi memang seiring usia ntar bakal lebih tegak. Yang pasti yang hmm. paling penting itu lehernya sih. Lehernya memang memang harus kita awasin terus, harus kita pegang, tahan sampai bayi memang punya otot leher yang cukup kuat untuk angkat kepala. Gitu. Kalau misalnya Oke. untuk punggung, sebenarnya nggak terlalu ada masalah, nggak terlalu masalah. Yang penting bayinya ngerasa nyaman. Kan kita juga nggak mungkin biarin bayi terlalu ketekuk punggungnya kan. Dan ya pakai gendongannya yang paling nggak cukup bisa mensupport badan bayinya nempel ke badan kita. Gitu. Oke. Hmm, hmm, hmm. Oke. Ya, kita next ya, Dok ya. Nah, Yap, lanjut. ini Oke, nah ini dengan baby carrier. Nih, halo. halo. Ah ya, sorry. Ya, ya. Nah ini dengan baby carrier bisa dilihat kalau kan banyak banget tuh produk yang dijual di pasaran tentang baby carrier. Nah, tapi uh, walaupun mereka mengklaim dia safe, tapi kadang-kadang walaupun mengklaim safe pun belum tentu kita bisa cara pakainya. Gitu. Oh, Nah, bisa dilihat itu yang cara pakai yang di atas itu yang tidak dianjurkan. Jadi di mana kaki si bayi itu jatuh sekali ke bawah. Gitu. Jatuh hmm, sekali, terus memang kalau dibandingin, jadi misalnya mungkin ada yang nanya, dengan membedong dan menggendong itu lebih resiko mana sih? Memang jawabannya lebih resiko membedong. Gitu. Kalau hmm. menggendong memang ada resikonya, tapi tidak setinggi kalau membedong. Gitu. Membedong itu lebih bahaya kalau salah posisinya ketimbang kalau salah posisi menggendong. Nah, cuman kan Oke. mungkin kalau untuk awam kita nggak tahu nih
sendi panggul dari si bayi ini punya kita nih stabil atau enggak gitu. Nah, kan lebih baik kita Hmm. play safe gitu. Selalu lah kita berikan yang untuk bayi kita yang terbaik. Selalu kita beli yang nyaman dan aman buat bayi kita gitu. Nah, yang posisi yang paling baik itu yang bawah yang tadi. Jadi tetap mengikuti M shape. Jadi mensupportnya itu kan kalau kita pakai carrier duduk seperti itu, tekanan paling tinggi yang angkat ke atas itu kan di pinggir-pinggir dari si dudukannya. Gitu. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya dia tekanannya di tengah, dia bisa justru mendorong si panggul itu keluar. Tapi Oh, kalau misalnya dia tekanannya itu cukup lebar, dia bisa mensupport si tulang paha itu ke atas. Gitu. Jadi oke. nanti makalah terbentuk M shape gitu dengan sendirinya. Hmm. Oke. Nah, Oke. ini kan contohnya untuk baby carrier yang tidak ada hip seatnya nih, Dok. Nah, sekarang banyak sekali Hmm, nih baby carrier yang ada hip seatnya, Dok. Kalau itu ya, keamanannya bagaimana ya, Dok ya? yang bentuknya kayak drum itu ya. Iya, yang ada tempat duduknya, Dok. Ya, ya. Kalau yang itu ya balik lagi. Jadi waktu bayi itu duduk, pastikan dia posisinya ngangkang. Memang saya pernah baca paling enggak sih umurnya antara 3 sampai 6 bulan baru untuk duduk yang di posisi hip seat carrier yang ada tempat Mm-mm. dudukannya. Mm-mm. Yaitu seperti yang tadi saya bilang. Jadi karena kan untuk awam kan nggak bisa tahu pasti Iya, gitu. betul. Ini untuk panggulnya benar-benar stabil atau Mm. enggak seiring dengan Mm. perkembangan gitu. Jadi memang kalau untuk yang dengan dudukan itu biasanya keras ya dan Iya, nggak betul. empuk gitu. Bagusnya sih selama dia bisa posisinya tetap ngangkang dan itu gini, boleh dipakai tapi boleh untuk kayak mentransport si bayi itu untuk sementara waktu aja. Jadi bukan yang untuk Oh. terus-terusan sepanjang hari di situ untuk menggendong Mm-mm. Mm-mm. terus-terusan. Gitu. Boleh Mm-mm. dipakai tapi nggak boleh terlalu lama. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Nah, ini ada juga nih dari Ibu Elvita nih, Dok. Katanya berarti sebenarnya Mm-mm. kata orang tua zaman dulu yang memahami bahwa gendong dengan posisi ngangkang nggak boleh itu berarti justru malah salah ya, Dok? Justru malah bagusnya posisinya mengangkang seperti M shape tadi itu ya, Dok ya? Halo, Dokter Aldo? Ya, ya, bisa dengar saya, Dok? Halo? Ya, iya, halo, Dok. Ya, kedengaran suaranya. Sip. Ya, udah. Baik lagi. Ya, iya, ya, Iya betul. Jadi ya ya, memang pemahaman balik lagi. itu yang dari dulu yang salah ya. Jadi memang paling bagus sebenarnya kalau Mm-mm. misalnya untuk gendong itu paling nggak bayi bisa ngangkang. Dan kalau misalnya untuk membedong minimal bayi terasa bebas, nggak terkekang di bagian Oh, kakinya. Mm-mm. oke, iya. Baik, kita lanjut ya, Dok ya, ke slide Oke. berikutnya. Nah, ini. Oke, ya. Ini sih mungkin slide terakhir juga dari saya. Sebenarnya ini ya teknik kalau misalnya mau bikin gendongan yang enak banget dari kain selendang gitu. Memang eh, ya ini cara yang manual yang ribet sih. Kalau zaman sekarang kayaknya udah banyak kayak produk yang udah instan Iya, gitu, tinggal langsung dipakai gitu. iya Tapi betul. intinya sih balik lagi ke tadi. Jadi posisinya harus dalam M shape itu paling bagus. Oke. Iya, Oke, ini caranya ya, Dok ya. Jadi gitu. sebenarnya Mm-mm. nggak perlu modal mahal-mahal ya, Dok ya. Bisa dibuat Nggak sendiri nih perlu. gendongan ini nih. Iya, pakai kain Harus sederhana pun siap-siap. bisa. Oke. Mm-mm. Iya, ini sudah slide terakhir untuk keluarga Ya, Kejora Indonesia. Ayah ibu semuanya, jika ada pertanyaan boleh loh di drop di kolom komen. Nanti akan kita bahas juga ya, Dokter Aldo ya. ya pastinya. Iya. Nah, ini ada juga nih, Dok, pertanyaan. Sebenarnya posisi bayi itu bolehnya kapan sih, Dok, untuk digendong menghadap ke depan, Dok? Atau posisinya didudukan? Itu patokannya apa sih? Karena banyak sekali nih kayaknya orang tua yang penasaran nih, gitu. Iya, kalau yang didudukan menghadap ke badan kan seperti yang tadi bilang. Sebenarnya pun kalau dari awal baik itu boleh-boleh aja, udah bisa kalau Mm-mm. untuk digendong yang tadi sambil ngadep ke badan kita, terus habis itu yang paling nggak nempel ke kita. Nah, kalau Mm-mm. misalnya untuk ngadep ke depan itu ya lebih
keyakinan untuk ya, yang pasti di depannya harus terjaga banget sih, soalnya kan bayi itu memang pas awal-awal dia cenderung nggak bisa nahan posisi badannya, paling lebih ke bahaya dan keamanan bayi itu aja sih. Tapi kalau untuk misalnya kayak struktur punggung, punggung nggak terlalu ada yang perlu bahaya, paling leher, terus sama ya paling nggak balik lagi panggul tadi, harus dia bisa posisinya ngangkang. Stabil ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kemudian posisi gendong tuh yang membahayakan untuk panggulnya bayi itu sebenarnya seperti apa sih dok? Karena kalau newborn nih yang baru banget lahir, kita kan gendongnya pasti miring nih dok dalam posisi tidur ya. Justru kalau seperti itu berarti boleh-boleh saja ya dok ya, karena kan masih masih baru masih newborn banget gitu dok. Kalau newborn sekalipun, ya seperti tadi sih. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau kita lagi gendongnya dalam posisi samping, menyamping itu kan juga kakinya sebenarnya nggak terlalu terkekang banget Mm-mm. gitu. Intinya sama juga. Jadi jangan sampai posisi kaki bayinya itu terlalu lurus dan dia ngadep ke depan. Untuk Mm-mm. biasanya kalau misalnya masih newborn kan dia cenderung untuk lebih menekukkan, masih nekuk kakinya, saya masih kebiasa posisi di dalam rahim kan, jadi Iya, dia lebih betul. cenderung nekuk gitu. Kalau itu masih relatif aman. Masih Gitu. Cuma aman ya. jangan sampai ya itu biasanya kan abis lahir terus langsung dibedong, terus cara bedongnya salah, terus udah gitu ditambah lagi, tambah digendong, ketekan lagi sama tangan, Mm-mm. itu yang biasa memang cukup bahaya. Oke, ya. Kemudian nih Mm-mm. dok, misalnya anaknya sudah cukup besar, sudah bisa duduk. Nah, kan masih banyak tuh orang tua yang suka menggendong anaknya dengan kain jarik dok. Nah, itu Hmm. karena masih banyak juga saya lihat nih cara menggendongnya itu anaknya didudukan, kakinya menghadap samping dok. Jadi supaya anaknya bisa melihat ke sekelilingnya juga, bukan dihadapkan ke ibunya, kemudian kakinya M shape seperti tadi gitu. Nah, itu bagaimana tuh dok? Jadi posisi kakinya menyamping gitu dok. Apakah itu aman atau bagaimana dok? Hmm. Kalau misalnya udah bisa duduk kan berarti biasanya usianya udah 6 bulanan ya. Ya. Mm. Mm-mm. Gitu. Kalau ya memang tetap masih ada resiko bisa kalau misalnya memang dia dari kecil dan ternyata ada displasia panggul yang tidak Mm. terdeteksi, tetap masih ada bisa resiko itu karena gimana Mm. pun kita tetap masih waspada sampai dia paling nggak usia dia bisa berjalan lah biasanya. Iya. Mm-mm. Tetap masih ada Mm. resikonya. Berarti amannya dihindari saja ya dok, cara-cara yang kurang aman seperti itu ya. Iya, kecuali gini kadang ada yang kayak gendong ke samping, tapi terus kakinya masih bisa dijaga dalam posisi tertekuk ke badannya gitu, masih cukup oke lah. Mm-mm. Oke, ya baik. Nah, untuk waktu menggendongnya sendiri dok, ada nggak sih waktu maksimal dok? Jadi walaupun dia sudah M-shape, ada tidak ya dok waktu maksimalnya? Jadi tetap tidak boleh terlalu lama begitu dok? Enggak sih, kalau untuk waktu enggak masalah. Nggak ada ya, nggak masalah Mm-mm. selama Nggak caranya ada. benar, aman ya dok ya. Betul, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dok dari Ibu Kartika. Halo dok, Mm-mm. cara bedong yang salah dan displasia panggul itu juga ngaruh atau tidak ya dok ke pertumbuhan kakinya yang nanti jadi berbentuk X atau O dok? Gimana nih Oke. dok? Kalau yang berkaitan sama kaki bentuk X atau O itu kan lebih kita ngomonginnya yang bikin bentuk X atau O itu adalah di daerah lutut sebetulnya. Kalau itu Mm-mm. beda lagi. Jadi kalau untuk X sama O itu lebih berkaitan biasanya pada saat anak udah mulai usia berjalan. Oh, Gitu. oke. Ada yang namanya seperti Brown disease, gitu, penyakit Brown itu jadi kakinya lebih bentuk O. Gitu. Mm-mm. Itu ya, biasanya kalau kayak anak yang jalan terlalu terlalu dini. Jadi maksudnya biasanya Oh, kan anak kan jalan kayak usia yang 11 bulan, 12 tahun, iya. 12 bulan 12 gitu baru bulan. bisa jalan. Cuman kadang-kadang Mm-mm. ada yang early walker, jadi Mm-mm. dia jalan Betul. lebih cepat. Sedangkan urat-uratnya itu belum dan otot-ototnya di sekitar lutut itu belum cukup Oh, kuat untuk menopang gitu. mm-mm. Mm-mm. Atau tambah biasanya anaknya gendut, obesitas Mm-mm. gitu, tambah berat badannya juga. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu yang baru berkaitan dengan bentuk X dan O. Gitu. Oke. Itu suatu penyakit yang berbeda. Itu memang berkaitan dengan perkembangan anak, tapi beda sendi. Yang ini sendi Oh, lutut. iya, beda sendinya ya dok ya.
Oke, Iya. kalau kalau merangkak dok, merangkak dari anak nih, kadang ada anak yang merangkaknya cepat sekali. Itu sebenarnya contohnya anak saya sendiri dok. Dia kalau merangkak itu Iya. kayak ngebut nih dok. Nah sebenarnya kalau merangkak itu ada pengaruhnya nggak ya dok untuk pertumbuhan tulang dan sendinya nanti gitu dok? Atau mungkin ke Enggak sih. panggulnya gitu? Oke, kalau berkaitan sama displasia panggul sih, kalau untuk gerakan merangkak nggak ada ya. Nggak ada ya? Justru kalau misalnya masih merangkak, masih ya termasuk aman lah untuk berarti kan dia perkembangan dari bayinya bagus, masuk perkembangan Mm-mm. otaknya bagus, dan pertumbuhan Mm-mm. dari kekuatan ototnya juga udah bagus. Kalau itu Oke. masih nggak masalah sih. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Mm-mm. merangkak masih oke. Oke, iya. Karena banyak juga ya Mm-mm. dok yang ibu-ibu, wah anak saya 7 bulan sudah jalan nih gitu. Jadi bikin ibu-ibu lain, Hmm, aduh anak saya belum gitu. Nah, justru malah betul. sebenarnya mereka punya waktunya sendiri gitu ya dok ya. Iya, jadi kalau bisa jalan atau terlalu cepat justru belum tentu baik. Gitu. Oke, baik baik. Oke, Mm-mm. untuk ayah ibu semua mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Mumpung ada dokter Aldo nih di sini ahlinya. Karena sudah 41 menit juga nih ya dok ya. Cukup Oh seru ya, sekali nggak nih, jadi kerasa nggak ya. kerasa. Iya, udah 45 menit bahkan. Mm-mm. Oke, terima kasih dok jawabannya, kata Ibu Kartika. Sama-sama Ya, Ibu. sama-sama Bu. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin ada pesan-pesan dari dokter Aldo nih dok untuk keluarga Kejora di rumah terkait dengan bagaimana menjaga sendi anak, terutama dari menghindari agar tidak terjadi displasia panggul nih dok. Mungkin ada pesan-pesannya dok? Oke, kalau ya pesannya mungkin paling ya kalau kita harus tahu kalau misalnya jadi dalam persalinan pertumbuhan dan perkembangan anak itu kita harus menjaga posisi dari anak kita. Jadi kita harus memperlakukan anak kita dengan posisi yang aman dan nyaman supaya kita memastikan anak kita itu dapat berkembang dengan bagus. Walaupun kesannya seperti anak kita aman, jadi misalnya terkesan sepertinya panggulnya aman, stabil, nggak ada penyakit apa-apa, tapi kita harus tetap selalu menjaga supaya jangan sampai seiring dengan perkembangannya karena perlakuan kita yang ternyata salah justru menyebabkan uh, kelainan sendi panggul pada anak kita. Gitu. Ya Oke, kalau baik. kalau ada luar itu have a healthy hip katanya, istilahnya Iya, gitu. oke, baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari ayah ibu Kejora, keluarga Kejora di rumah. Semuanya bilang terima kasih nih dok, katanya Oke, penjelasannya jelas semoga bisa sekali. menjelaskan ya, Iya, cukup mungkin menjelaskan tentu saja. mungkin nanti kalau mau bertanya lebih lanjut dengan dokter Aldo, mungkin bisa ke Instagramnya Serial Ortopedi, betul ya dok ya? Ya, betul, boleh. Di sana kita Betul. banyak edukasi-edukasi terkait dengan tulang. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Aldo untuk waktunya, penjelasannya, karena Oke, saya sendiri pribadi sangat mendapat informasi yang penting nih dok, untuk anak saya terutama gitu. Semoga Dokter Aldo sehat selalu, sukses selalu ya dok. sama-sama. Sehat selalu Iya, juga, Dok Alana dan iya, pemirsa semuanya. iya baik. Terima kasih keluarga Kejora Indonesia di rumah. Nanti kita akan ada Instagram live lagi, jadi tetap perhatikan ya untuk Instagramnya Kejora Indonesia, banyak sekali edukasi yang akan diberikan. Oke, untuk Instagram live malam ini cukup sekian ya Dokter Aldo ya. Terima kasih untuk Oke, waktunya ya, keluarga Kejora terima di rumah kasih. semuanya. Iya, saya Dokter Gigi Alana Aluditasari. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata-kata atau perbuatan nih dok. Semoga kita bisa ketemu lagi Sama-sama. ya dok ya di event Amin berikutnya. setelah pandemi ya. Iya, amin. Baik, terima kasih banyak Dokter Aldo. Terima kasih keluarga Kejora Oke, semuanya. Semoga sehat selalu. Selamat malam. malam semua.